mau arah toilet, pasti kan ada scene pintu kebuka dikit, apa, disamperin lah, set, tutup full, bangkai manusia. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam bagi yang mendengarkan podcast kali ini. Kenapa kita setnya gini? Karena pembahasan berikutnya akan berasa seperti ini. Seperti ini, ya bisa dideskripsikan deh. Mungkin buat nanti setnya kayak gimana bisa tonton YouTube di Speakery Santuy. Ataukah kenapa ada kenapa? Jelas sih. Ya. Jadi kali ini Jadi kali ini kita akan membahas motivasi bahwa ada selalu ada terang di dalam kegelapan. oh gitu, nggak ada nih, nggak ada. Ada Nggak, gue selalu, kaget, kok tiba-tiba motivasi. Oh, iya, Ya udah. selalu ada terang di dalam kegelapan. Begitu juga dengan dunia-dunia astral. Selalu Oke. ada yang baik dan ada yang jahat. Ya. Ntar nih arahnya mau kemana? Ke film. Oh, ke film, oke. Jadi kan, Nggak, soalnya lu bridgingnya baik dan jahat nih. Ya di film memang ada antagonis-protagonis nah sih. iya. Oke. Jadi bridgingnya itu dari motivasi itu menghasilkan antagonis dan protagonis. Iya. Nah, dari antagonis dan protagonis itu jadilah sebuah film. Sebuah cerita dan Nah, jadi film Iya, ya. jadi singkatnya kalau mau bikin film carilah motivasi. Setuju. Setuju. Semua film kayak gitu. Iya, benar. Berarti iya, kita sekarang Nah, film-film apa yang bikin kaget. Iya, iya. Film-film apa? Lu senang nonton film horor kan? Seneng. Horor sama thriller tuh beda ternyata. Gue lebih menikmati thriller. Nah, gue Bunuh-bunuhan. nggak dapet nih bedanya horor sama thriller ini apa? Beda. Kalau horor kan lebih ada jump scare. Oh, oke. Itu yang yang membedakan semua film horor, genre horor dengan genre film lainnya. Oh, Kan thriller, psycho, film psychological atau apa kan nggak pernah ada jump scare kan. Menurut gue film psychological terbaik tuh yang pernah gue tonton, belum ada yang lain. The Silence of the Lamb, Anthony Hopkins yang jadi Hannibal Lecter. Itu kan dia nggak ada jump scare ya, tapi kan mencekam, kayak lu kerasa di gitu. Terus film psychological yang pernah lu tonton apa bang? nggak ada. Apa? Maksudnya yang psycho gitu. Mungkin bunuh orang kah? Kalau film Indo nih udah masuk Oh, di... ada waktu itu film cerita tentang satu keluarga. Oke. Ini cerita beneran atau film nih? Iya, film. Oh film, oke. Jadi ada satu keluarga dibantai waktu itu. Dibunuh ibunya, menyisakan seorang. Jadi dibunuh ibunya dan beberapa anaknya. Jadi anak itu ada sekitar ada 5 apa ada berapa gitu. Iya. Nah, dibunuhlah sisalah satu. Ternyata yang dibawa kabur oleh bapaknya, Yang dibawa kabur siapa? si anaknya. Oh, Karena berarti- pada saat itu ada pembunuhan itu kan. Hmm. Nah, bapaknya bawa pergi anaknya. Iya. Terus habis itu setelah besar, dewasa, anaknya berontak ke bapaknya. Pengen tahu sebenarnya apa yang terjadi. Kenapa aku pergi dari ibuku? Oke. Diceritain sama bapaknya, dia nggak percaya. Terus dia kabur dan diculik sama orang. Terus ending dari filmnya? Tapi yang di akhir film itu akhirnya si bapaknya ini ketemu sama anak. Berarti anak ini berhasil kabur. Berhasil. Judul filmnya? Finding Nemo. Gue tuh udah dengerin serius. Nggak apa-apa sih. Nah, Ya, itu menurut gue mencekam gitu. sedih aku tuh. Nggak, tapi kalau film mencekam yang benar-benar mencekam tuh sejauh ini kalau perlu di gua tonton. ada di Falak ya, film Falak. Denan. Falak Falak yang maksudnya yang Falak 2000. Nggak, kita nyebutnya Denan aja, jangan Denan. Falak. Oke, Denan aja. Denan. Aduh, kok merinding. Denan nih maksudnya yang Denan 2010-an ke atas atau yang Denan, kan ada remake? Enggak ya? Yang 2000 yang terakhir. Yang paling terakhir. Gue tuh tadi mau bilang film psychological Indonesia yang beberapa bukan berapa ya, dia tuh dapat nominasi juga di Singapura Festival, Asia Festival, namanya Rumah Dara 2003 atau 2006.
Itu psychological. Jadi ceritanya si Dara ini, gue lupa diperanin siapa. Rumah Dara ini dia cewek punya rumah besar lah, makanya rumah Dara. Nah, dia tuh bukan selalu, ada kayak pengumuman siapa yang bisa jadi bikin aku baper lah, bisa jadi pacarku gitu. Itu di film Rumah Dara tuh ada 3, jadi 3 cowok gitu datang ke rumahnya. 3 cowok ini yang bisa disaji makan malam steak gitu kan. Klimaksnya ini klimaks ini muncul scene-nya ketika salah satu tuh kayak 2 deh pengen kencing atau apa, ditinggal sama Daranya, dikasih tahu toilet karena sana-sana. Nah, waktu udah mau arah toilet, pasti kan ada scene pintu kebuka dikit disamperin lah, set, tutup full bangkai manusia, dan itu cowok semua. Jadi daging yang mereka makan tuh tubuh manusia cowok-cowok sebelumnya yang diundang Dara. Oh itu kalau itu thriller. Ya, psychological gitu. Ya, thriller dan psychological. Ya, kalau Finding Nemo tuh lebih ke animation and kids, ya. Tapi ceritanya kan serem. Nggak serem. Ya, kalau di realitas serem kan. Ketemu nyari anaknya atau apa. Thriller. Marsha and the Bear. Itu skizofrenia. Apa itu? Crazy. Kenapa? Kan orang gila kan nggak boleh. Ya, bocah umur segitu main sama beruang. Ya. Orang tuanya mana? Karena itu cerita asli. Cerita asli. Jadi ada sebuah konspirasi yang mengatakan bahwa film itu tuh asli. Kartun itu. Ya, cuman di dalam kartun itu si anak ini tidak bermain dengan beruang. Mainnya sama? Tapi dimakan oleh si beruang. Terus? Gitu. Ya. Jadi itu cari ya, itu udah sempat beredar beberapa kali kok. Enggak. Maksudnya dimakan nih berarti waktu liburan? Iya, jadi waktu lagi wisata gitu atau lagi apa. Si anaknya ini, gue lupa orang tuanya tuh pokoknya dibunuh sama si beruang. Terus si anaknya ini akhirnya nyari si beruang dan akhirnya dimakan sama si beruang. Enggak, ini cerita beneran? Iya, ada beberapa orang yang mengatakan bahwa Marsha and the Bear itu cerita benar. Berarti nih yang bikin kartun otaknya rusak dong? Iya, nggak tahu. Iya, masa iya itu tragis loh, masa jadi kartun ya, kita kan nggak tahu. Ya bener itu konspirasi ya. Iya. Kadang kan konspirasi ada benernya. Sama kayak film Annabelle. Oke. Kan itu kan boneka yang dimainkan kan emang dibikin seram. Ya, tapi kan emang ada sejarahnya. Tapi kan Ya, bentuknya kan nggak gitu. Ya, boneka yang biasa. Kayak bikinan kita prakarya lah ya, di filmnya. Ya. Itu yang dianggap curse kan, kutukan. Ya. Nah, tapi kalau anak boneka yang berisikan sesuatu itu udah ada diperjualbelikan sekarang. Bentar. Berarti konsepnya nih boneka dulu dibentuk entah pabrik atau manusia ya, handmade. Terus dimasukin sesuatu. Terus dijual. Bukan dimasukin, memang udah ada di boneka itu udah ada itu. Berarti dari proses pembuatan tuh udah dimasukin. Iya. Terus dijual. Kok ada yang beli? Ya ada. Salah satu yang penggemar beratnya yang aku tahu tuh Wendy Walters. Oh ya. Dia punya tuh boneka Annabelle yang persis kayak di film. Terus efeknya apa? Maksudnya ya gue nggak tahu ya si Wendy Walters ini dia sensitif atau enggak. Ya ada, tapi ya kata Wendy tuh seru aja. Nah menurut lu orang kayak gitu rusak nggak? Ya tidak lah. Berarti normal? Iya. Kan dia karena gitu, ada beberapa orang yang memang butuh tanda kutip rangsangan di otaknya supaya dia bisa berpikir lebih ini kan. Entah dopamin, serotonin, oksitosin ya. Ya orang itu punya cara yang berbeda. Gua lah contohnya. Kalau gue mau berpikir liar ataupun ini, gue denger lagu ini rap. Oke. Nggak tahu, itu membantu aja. Terus kalau pengen berpikir santai, dengerin lagu apa? Gua nggak, kalau pengen otak gua santai, ya gue jalan.
Jalan. Nggak dengerin Russian Anthem. Enggak. Oke. Kalau itu lebih membangkitkan semangat. Semangat. No, bukan itu Moskow itu lah. Gitu. Nah, tapi ada pengalaman itu pas gue lagi nonton Annabelle. Itu Annabelle yang keberapa ya? Kan Annabelle bukan yang baru satu ya? Ya enggak, maksudnya yang berhubungan sama boneka Annabelle kan banyak filmnya. Bram Boys. Kayak Insidious. Bram Boys itu. Bukan Bram Boys. Yang ada Annabelle. Oh, ada ini. Kayak korelasinya. Hah. Itu tuh gue lupa nonton. Insidious emang ada Annabelle ya? Ada nggak ya? Gue lupa. Setahu gue tuh sebelum Annabelle, iya Annabelle. Kita cari sambil lu cerita deh, kenapa? Ya, Ada apa itu dengan gua cerita Annabelle? nonton di salah satu bioskop. Nah, habis gue nonton tuh kan orang biasa pada turun tuh. Turun. Nah, gue yang terakhir. Karena kan gue fansnya Marvel. Biasa kan di after credit kan ada kredit lagi. Iya. Nah, ternyata lupa Salah. Annabelle tuh bukan Before Marvel. credit ada after creditnya. Nah, gue lupa ternyata itu bukan Marvel. Gue keluar, Annabelle-nya lagi duduk di situ. Jadi dalam gitu kan, zoom in gitu. Enggak, di kursi bioskop. Ntar nih. Gue lagi mencerah nih. Kan kredit. Kan film horor kan nggak ada after credit. Nah, itu. Sekalian gue nunggu orang lain turun. Terus tiba-tiba muncul after credit. Nggak ada after credit. Terus Annabelle-nya gimana? Ya, di kursi seberang. Prosesnya merinding nih. Nah, pas Bentar, gue mau ini naik. maksudnya nengok dulu gimana? Ya, pas gue kan mau berdiri gini. Ya. Jadi gue tuh duduk di B. Aduh, bunyi lagi Terus terus. duduk di B. Iya. Nah, A pojok sana. Bisa bayangin ya? Bisa. Ya jauh kan? Ah, iya. Ya 1 sama 18. Nengok lu. Atau cuma duduk? Nah, dia cuma duduk begini. Nah, gue bisa kayak, ya udah Pergi. gue bisa. Annabelle Creation tahun 1955. Enggak, yang 1955 kan nggak ada di ini, nggak ada di Di bioskop. Kalau gue tuh pengalaman Itu. Terus ada lagi gue waktu itu di, ya udah, gue lupa banyak lah. ya, oke. Aduh, nggak kaget nih dengar cerita ini. Lanjut. Jadi kalau gue nggak, ya mungkin karena gue nggak sensitif, jadi nggak bisa merasakan atau ada kehadirannya gitu. Tapi film horor mencekam yang bener-bener horor yang gue nonton tuh harus lampu terang pagi. Maksudnya dalam entah pagi atau siang, pintu kebuka, lampunya yang bener terang lah. Padahal kayak gitu gue tak. Film Pengabdi Setan. Nggak tahu kenapa itu serem gitu. Nggak ada yang bisa ngalahin. Gue nonton beberapa film horor nggak. Tapi Pengabdi Setan yang dulu-dulu atau yang Yang dibikin Joko Anwar. Kalau yang dulu-dulu kan gue nggak tahu sensenya lama sih. Nah, karena ini yang gue tahu ya, yang gue baca waktu itu, si Joko Anwar memang pengen bikin cerita yang tidak ada jump scare. Iya. Tapi ada kok beberapa. Ya, karena menurut dia jump scare itu mainstream. Iya. Makanya kan dia bikin suasananya kan. Ntar gue lanjutin dulu gue kelarin. Nah itu tuh kalau beberapa film horor lain tuh mungkin serem, tapi apa ya, seakan-akan kita tuh ikut di filmnya. Suasana nih bener-bener kita di situ, kanan kiri lihat bener-bener yang gitu. Tapi nggak tahu ya bang, gue nggak ngerasa ada side effect atau tiba-tiba ning gitu, nggak ada. Untungnya nggak ada ya. Atau gue nggak tahu, gue nggak bisa. Mungkin itu sih yang bener-bener kebayang-bayang. Kalau beberapa film lain, film Indo kali ya. Kalau menurut gue film Indo tuh bukan nyeremin ya, lebih ke karena kita sekitaran kita besar dengan cerita itu, jadi ikut serem. Tapi kan kalau nonton apa kayak The Rings atau Ju-on, Sadako gitu kan, ya kita nggak akan seserem kita lihat itu. Tapi kalau tadi yang lu bilang film lama atau enggak, mungkin kan kita besar bukan dengan film horor yang zamannya Susana atau apa. Tapi menurut beberapa orang yang entah kakek nenek kita, bapak ibu kita kan, tahun segitu tuh serem gitu. Tapi gue nggak tahu nih seremnya tahun segitu apa. Makanya gue nontonnya yang akhir-akhir ini, yang remake apa. Film itu ya nggak horor sih, lebih ke apa bilangnya kalau si Pennywise badut, ya psychological ya gitu. Iya sih, itu ada lagi juga film yang gue tahu tuh Antrum. Ya Antrum 1979, 79. around that year lah. Oh iya, tuh gue baca tuh sempet
itu di Budapest kejadiannya. Nah ya itu katanya cerita asli. Iya emang bener. Yang seharusnya tidak boleh diangkat tapi jadi diangkat. Dan beneran ditonton tau. Hmm. Mana sih? Nah ini. Ya. Jadi di tahun 1988 sebuah bioskop di Budapest, Hungaria, itu lagi screening filmnya Antrum, dan confirm yang terbunuh 56 karena terbakar bioskopnya dengan tiba-tiba. Lu kan ngerti ya? Maksudnya lu kan bisa gitu. Itu kenapa? Ya nggak tahu, itu emang katanya filmnya ada curse-nya, ada kutukannya aja. Lu nggak bisa ngerasain kalau nggak nonton. Ya karena gini, ada beberapa film yang memang dianggap mereka itu sebagai curse, sebagai kutukan. Iya. Tapi ya kita juga tidak bisa memungkiri bahwa mungkin di balik itu tuh gini loh, contohnya gini, kan katanya lu kalau megang, ini gua ngambil cara berpikirnya Deddy. Jadi siapa? Deddy Miswar. Corbuzier. Iya. Deddy Corbuzier dong. Iya, terus. Dia bilang gini, waktu itu dia ke tempatnya si Annabelle. Ke tempatnya. Ke tempat syuting maksudnya. Apa? Bonekanya Annabelle. Oke. Nanti ke US sana. Nah, ponakannya itu nyuruh untuk ini ngejek si Annabelle. Oke. Tapi dia nggak mau. Si Deddy Corbuzier nih. Ah, Ponakannya nyuruh Deddy Corbuzier ngeledek nih. coba diajakin karena kan dianggap Deddy tuh nggak percaya. Oke. Nah jadi setelah dibilang gitu dia nggak mau Ngeledek. nggak mau Tapi kan dia nggak percaya gitu kan. karena dia bilang gini, takutnya kalau gue ngeledek boneka itu dan amit-amit ternyata memang ada yang terjadi hal negatif, nah isu itu nanti semakin besar bahwa ternyata habis ngejek boneka Annabelle ada kejadian nih gini-gini. Merasa branding Annabelle ya. Nah, Memang otaknya udah value-nya udah value gitu. Nah makanya gue takutnya yang Antrum tuh juga gitu. Ya mungkin pas kebakaran juga